Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elsa Daimasi dengan NIM 197421946. Saya sebagai mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia, Manado, semester 6, jurusan hukum. Dan pada saat ini saya akan memaparkan materi yang saya pelajari, yaitu tentang hubungan hukum dan ekonomi. Yaitu merupakan tujuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan, sedangkan hukum adalah aturan atau tata tertib nasional yang di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi seperti para pembisnis yang membutuhkan hukum dalam masalah ekonomi. Apabila hukum lemah, maka mengakibatkan usaha bagi para pembisnis menjadi tidak sehat, berpengaruh pada kerja hukum. Karena tidak semua orang patuh terhadap hukum, atas dasar hukum memang harus ditaati. Masyarakat pun bisa mentaati hukum karena tujuan-tujuan lain untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Sebaliknya, jika tidak melihat keuntungan ekonomis, maka akan rugi dan tidak mentaati hukum yang ada. Hukum harus juga mempelajari ekonomi juga. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hukum dan ekonomi sangatlah erat dan bersifat timbal balik. Kedua-duanya saling mempengaruhi, bekerja satu sama lain. Hukum sebagai pengontrol perkembangan ekonomi dengan pengaturannya, sedangkan ekonomi sebagai bekerja hukum di sisi sendiri. Dan untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara individu. Hukum menciptakan sistem di mana individu dapat membawa sengketa mereka ke hadapan pencari fakta yang tidak memihak, seperti hakim atau juri. Pada ranah hukum ekonomi, bahwa hukum paling baik dipandang sebagai alat sosial yang mendorong efisiensi ekonomi, bahwa analisis dan efisiensi ekonomi yang ideal dapat memadu praktik hukum. Ia juga mempertimbangkan bagaimana undang-undang harus dipergunakan untuk memperbaiki kondisi pasar sebagai gantinya. Hukum dan ekonomi menawarkan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk para pelaku ekonomi dalam menjalankan perilaku ekonominya. Dalam menganalisis fungsi hukum dalam pembangunan perekonomian, maka penting untuk dipahami fungsi hukum dalam masyarakat. Setelah itu, baru dikaitkan dengan fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam kajian tulisan ini. Hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia dan karenanya hukum harus dilaksanakan. Selanjutnya, Roni Hanitijo dengan menyisir pendapat Talcott Parsons, fungsi utama hukum adalah melakukan integrasi, yaitu mengurangi konflik-konflik dan melancarkan proses interaksi pergaulan sosial. Fungsi internal hukum itu sendiri sudah sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, utamanya dalam kehidupan ekonomi. Thomas Aquinas menegaskan dalam konteks ini bahwa fungsi hukum mengusahakan kesejahteraan seluruh umat manusia. Fungsi di sini adalah sebagai kerangka yang berwujud pengaturan yang membimbing, memberikan pedoman sanksi, kerangka yang berwujud peraturan yang memberikan pedoman sanksi. Objeknya adalah segala segi kehidupan manusia dalam kehidupan ekonominya. Dengan demikian, tugas hukum di bidang ekonomi yang terutama adalah untuk dapat senantiasa menjaga dan menciptakan kaedah-kaedah pengaman agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak akan mengorbankan hak dan kepentingan pihak yang lemah. Hanya dengan cara inilah hukum akan tetap mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi begitu penting. Bukan hanya dalam menyelesaikan masalah yang timbul, tetapi yang lebih penting lagi adalah dalam meletakkan dasar-dasar dari pembangunan itu sendiri. Hukum dan ekonomi yang telah saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
bagi para penonton video ini. Saya sebagai mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, saya ingin mengajak bagi para calon mahasiswa yang bingung mau kuliah di mana, mari bergabung bersama kami di Unpi Maju, Unpi Hebat, Unpi Bisa. Segera daftarkan diri.